Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa dari 10 TKJ 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenal kerja K3LH. Nah, kerja K3LH itu biasanya diterapkan dalam perusahaan yang memiliki karyawan dengan tujuan setiap karyawan dapat melakukan kegiatan aktivitas yang aman dan sehat hingga dapat melaksanakan kerja secara efektif dan efisien. Lalu pengertian dari K3LH ini adalah singkatan dari kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup, yaitu berkaitan dengan program kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau intensi lain yang mempunyai banyak tenaga kerja atau karyawan. Lalu kesehatan kerja itu apa sih? Kesehatan kerja yaitu suatu kondisi yang optimal atau maksimal dengan menunjukkan keadaan yang baik untuk mendukung terlaksananya kegiatan kerja dalam merangkai menyelesaikan proses penyelesaian pekerjaan secara efektif. Lalu bagian-bagian K3LH itu diantaranya ada benda, manusia, dan lingkungan. Lalu tujuan dari K3LH itu sendiri adalah melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dan melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup, lalu menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut, lalu memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Lalu definisi lain dari K3LH ini sendiri adalah upaya perlindungan agar karyawan atau tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja tersebut. Lalu prinsip dari K3LH ini adalah menjamin kesempurnaan melalui perlindungan atas kesehatan kerja dan keselamatan kerja yang dilakukan oleh para pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Lalu jaminan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hak pekerjaan yang harus dilaksanakan. Lalu di sini ada sasaran dari K3LH, yaitu A. Mencegah terjadinya kecelakaan saat bekerja, mencegah penyakit di tempat pekerjaan, C. Mencegah terjadinya kematian, D. Mencegah dan mengurangi cacat tetap atau permanen. Lalu ada sasaran 3LH yaitu mengamankan material konstruksi, pemakaian berbagai macam alat dan kerja berat dan lain-lain. F. Meningkatkan kondusivitas kerja tanpa memeras tenaga kerja. G. Mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, dan lain-lain. Lalu ada faktor pendukung keselamatan K3LH, diantaranya adalah pengatur jam kerja dan memperhatikan kondisi fit untuk bekerja. B. Mengatur jam istirahat yang memadai untuk menjaga kestabilan untuk bekerja. C. Pengaturan sikap tubuh dan anggota badan yang efektif untuk tidak menimbulkan gangguan saat bekerja. Lalu pengaturan penggunaan peralatan kantor yang menjamin kesehatan kerja pekerja untuk menaati ketentuan pengguna peralatan kerja dan perlindungan keselamatan kerja yang telah disediakan dan diatur oleh substandard yang telah ditentukan. Selanjutnya ada faktor pendukung kesehatan K3LH, diantaranya adalah pola pengatur makanan yang sehat dan bergizi, pola pengaturan jam kerja yang tidak mengganggu kesehatan kerja, pola pengaturan istirahat yang cukup pada pekerja atau profesional, lalu ada pola pengaturan tata sikap bekerja secara ergonomi, lalu ada pola pengaturan lingkungan yang harmonis yang tidak mengganggu kesehatan, lalu ada pola pengaturan tata ruang kerja sehat, terakhir ada pola pengaturan tata warna dinding dan perobatan yang tidak mengganggu kesehatan, lalu ada pola pengaturan penerangan ruang kerja yang memadai. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.